got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Dalam pertemuan kita hari ini, kita akan sharing atau berbagi pengalaman iman tentang apa yang kita hadapi, yang kita alami selama kita menjalani kehidupan ini. Dan ada tema besar yang akan menjadi tema kita, supaya ketika kita sharing sebentar kita tidak lari jauh dari tema kita, yaitu menghadapi masalah dan kesulitan hidup bersama Tuhan. Menghadapi masalah dan kesulitan hidup bersama Tuhan. Oleh karena itu teman-teman yang terkasih, kita akan sharing dengan menggunakan 5 langkah. Nah, langkah pertamanya saya meminta teman-teman semua supaya kita semua bisa berbicara apa sih yang kita alami selama ini, atau kesulitan apa yang kita alami yang membuat kita shock atau yang membuat kita berada dalam keterpurukan. Jadi sebentar kita akan mendengarkan, pokoknya kita semua, tidak semua kita harus tapi ada teman-teman kita nanti yang akan menyampaikan apa yang dialami atau kesulitan apa yang dialami selama dia menjalankan kehidupan ini. Mungkin demikian teman-teman, silakan bagi yang mau menyampaikan supaya kita bisa berefleksi sama-sama. Ulangi tema tadi. Tema kita menghadapi masalah dan kesulitan hidup bersama Tuhan. Menghadapi masalah dan kesulitan hidup bersama Tuhan. Mungkin ada masalah atau kesulitan hidup yang kita alami selama kita secara khususnya kita sebagai pemuda, supaya kita jangan terlalu terjerumus di dalamnya atau supaya kita tidak larut di situ. Mungkin ada yang memberikan kesaksian ataupun pengalaman dan harus ada, karena ini merupakan langkah supaya kita bisa sharing ke depan. Tidak ada nama juga. Sehingga artinya dalam pengungkapan pengalaman hidup, artinya teman-teman bisa mengungkapkan tidak dalam menjalani kehidupan, tentunya kan di sini pasti ada setiap kesulitan dan masalah yang dialami. Nah, itu ketika kita menghadapi kesulitan dan yang kita alami di situ, apa dalam kita menjalani itu masalah apa, kesulitan apa sih yang kita jalani itu yang membuat kita sulit gitu kan, kita bersama dengan Tuhan. Dari saat itu juga kita bisa bersama dengan teman-teman dalam menghadapi kehidupan ini. Ada sehari bagi saya pribadi, masalah itu ketika kita tidak berada bersama Tuhan. Itu satu hal yang paling utama. Kalau kita tidak ada di dalam Tuhan, sudah pasti kita sudah ada dalam masalah. Kenapa saya bilang masalah? Karena di luar Tuhan pasti kita selalu banyak masalah yang kita hadapi, baik kita menghadapi orang tua, saudara-saudara kita, terlebih lagi pergaulan-pergaulan di luar. Itu adalah menjadi masalah. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, sesulit apapun yang kita lakukan, yang kita hadapi, yang kita kerjakan, pasti pertolongan Tuhan kita akan alami dan rasakan itu secara pribadi. Pasti kita merasakan kebahagiaan. Tapi masalah dan kesulitan yang kita hadapi kalau kita tidak ada di dalam Tuhan, saya sudah merasakan juga kehidupan itu, saya tidak akan ada dalam kenyamanan, ketenangan. Saya bersaksi ini, dan bagaimana ketika saya melihat teman-teman saya ada dalam masalah,
mau menyampaikan sesuatu kepada mereka, tidak bisa. Tetapi saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Kiranya teman saudara yang ada dalam masalah yang saya lihat, kiranya mereka mau berubah, mau berbalik kepada Tuhan untuk bisa memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, baik di gereja maupun dimanapun kita berada begitu. Saya pribadi banyak hal yang saya lalui. Kalau soal masalah, kesulitan hidup, apa yang saya tidak lalui dari kecil, saya sudah lalui semua. Nah, ini saya bersaksi kepada teman-teman. Mungkin teman-teman sudah merantau ya karena saya lebih kakak mungkin di sini saya sudah merantau dari kecil ke luar begitu. Merantau ke Waingapu, merantau ke Bali, jadi banyak pengalaman kalau untuk menghadapi masalah, kesulitan hidup itu yang saya sudah alami. Tapi saya selalu bukti nyatakan bahwa pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa dan sangat baik buat saya. Dia selalu menolong saya tepat pada waktunya. Makanya saya selalu setia untuk mengikuti apa kehendak Tuhan, baik dalam pekerjaan itu. Walaupun dalam mengikuti Tuhan itu banyak hal yang membuat saya terhalang-halangi, membuat saya terhambat begitu. Tapi itu semua saya tetap bersyukur. Dan saya pribadi saya tidak mau menyerah untuk tetap ada bersama Tuhan. Mungkin demikian kesaksian saya, karena kesaksian ini memberkati kita semua. Kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak langsung kesaksian bahwa sebetulnya yang menjadi masalah itu tidak jauh dari Tuhan. Berikutnya lagi kita masih dalam seri, yaitu dalam menceritakan satu hal konkret apa yang kita alami di dalam menjalani hidup ini. Masalah apa sih yang membuat kita begitu sedih sampai kita menyalahkan Tuhan? Masalah apa sih yang membuat kita jatuh terpuruk atau begitu rapuh sehingga kita menyalahkan Tuhan? Kadang kita menyalahkan keluarga, kita tidak sadar lagi bahwa sebetulnya itu masalah yang ada itu karena ulah kita sendiri atau kurang waspadanya kita sebagai anak Tuhan. Mungkin masih ada lagi yang mau. Di sini saya mau masalah gereja. Sekarang sudah diundi, sudah dimakan. Pas itu kan di daerah istilah bisa bayar 2 kali. Pertama itu bayar, kedua itu bisa cicil. Di situ pas sudah kita ini tanggal pembayar, pas kita ke mama bilang belum ada cukup dan terus tunggu sendiri di kamar sini saat ini sudah ada di setengah tertulis walaupun bangun pagi jarang
semua masalah itu bisa diselesaikan kalau kita mau dengan Tuhan. Sekalipun saya sendiri jarang di gereja begitu, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia kasih bangun saya di pagi hari itu berarti saya pikir dia belum selesai masalah. Mungkin selesai. Baik, terima kasih. Merupakan kesaksian yang cukup menarik ya. Yang dimana tentu kalau sudah mau deadline begitu pasti kita panik. Dan kita juga pasti pikir orang tua, apakah saya punya pemeran bisa dapat berkat, mereka bisa kirim saya berkat atau tidak gitu. Tentu sebagai manusia biasa kita panik. Tetapi apa yang sudah dikatakan oleh kakak tadi bahwa Tuhan menjawab semua itu, dan saya tidak berpanjang lebar karena sebentar ada langkah yang tersendiri untuk kita berefleksi tentang itu. Oleh karena itu saya masih minta pendapat dari teman-teman yang lain mungkin. Baik teman-teman, kita akan masuk di dalam langkah yang kedua, yaitu bagaimana kita merefleksikan apa yang telah diceritakan oleh kakak berdua tadi. Itu yang pertama tadi itu, kakak sadar kan? Kakak Umbuangga, bagaimana dia berada dalam masalah uang regis yang seharusnya sudah dekat mau bayar tapi orang tua belum dapat berkat gitu. Bagaimana tanggapan kita, refleksi kita terhadap masalah yang kakak alami? Mungkin ada yang mau berefleksi bahwa begini teman-teman, sekalipun kita berada di dalam kesulitan apapun, jika kita bersama-sama dengan Tuhan, pasti Tuhan membukakan jalan. Ini secara umum. Tapi ada refleksi dari teman-teman sebentar yang teman-teman sampaikan. Ada yang mau menambahkan? Saya menambahkan sedikit sesuai dari kakak tadi. Kakak ini sudah bagaimana dia mengatakan bahwa saya menghadapi masalah, yaitu masalah dalam keluarga, masalah dalam kehidupan, kebutuhan dan sebagainya itu. Dan itu dalam langkah kedua ini kami melakukan refleksi begitu. Merefleksi dalam arti menurut pandangannya kakak begitu, ketika menghadapi masalah itu dalam keluarga, baik dalam kakak, adik dan sebagainya, kesulitan itu dalam hidup tentunya pasti ada. Tetapi ketika menanggapi hal tersebut, apa yang menjadi refleksi kita begitu? Menurut pandangannya kakak begitu, kakak apa yang menjadi refleksinya kakak ketika menghadapi hal ini? Maksudnya apa? Tadi kan kakak kan sudah ada cerita bahwa sudah menyampaikan saat menghadapi masalah dalam keluarga, kesulitan hidup, dan sering kalau kita menjauh dari Tuhan, sering masalah itu terus datang dalam kehidupan kita begitu. Nah, ketika kita menghadapi hal tersebut, apa yang menjadi refleksinya kita? Menghadapi masalah yang seperti itu, ya, saya cukup tenang dan bisa berdoa sama Tuhan, karena dalam keluarga itu hal biasa. Seringkali kita mengundang masalah dengan cara perkataan kita yang kurang menyenangkan, yang kurang sedap didengar begitu, sehingga hal yang terbiasa itu dalam keluarga itu kita cukup diam dan tidak mau untuk merespon seperti itu, hanya mau berdoa dengan tenang yang menghadapi keluarga yang seperti itu. Kita memikir bagaimana dari keluarga yang sama dengan seperti keluarga yang saya alami. Ya, seringkali kan berbeda-beda dalam keluarga. Ada keluarga yang sering mengungkit masalah, emosi begitu. Tapi ya cukup saya pribadi setenang, diamkan diri dan hanya berdoa kepada Tuhan, karena itu hal yang biasa mungkin yang dipakai oleh iblis untuk mengundang kita
banyak refleksinya yang mungkin dari teman-teman masih ada yang memberikan refleksi tentang pengalaman hidup yang dialami oleh kakak tadi. Oke, kita lanjut di kakak Ombuangga. Apa sih refleksi dari masalah yang dihadapi tadi? Bukan hanya kakak Ombuangga saja yang menyampaikan refleksi, tapi kita semua, karena kita semua tadi dengar apa yang telah disampaikan oleh kakak. Maksudnya dari permasalahan itu kita bisa temukan dari makna atau apa yang ingin kita mau bagikan ke teman-teman, karena dia berhasil keluar dari masalah itu. Mungkin waktu selanjutnya masih di kita semua. Jangan takut-takut untuk omong. Saya sebenarnya ngawur-ngawur saya omong. Tak. Ya. Selanjutnya menurut dari kakak tadi yang menyampaikan ketika ada dalam masalah Om Regis, bagaimana refleksinya kakak? Kita kan kalau kita berdoa sudah yang tadi pasti kita minta dari Tuhan. Kita bilang, menurut saya kalau bantu saya begitu. Tapi kalau besok Tuhan tidak bukan, pasti kita rasa kecewa. Tapi kalau menurut saya Tuhan menggagalkan apa yang kita minta hari, tapi dia persiapan untuk esok hari untuk kita, walaupun tidak besok betulan juga itu berkat datang, tapi tetap semua yang kita dapat itu pasti itu yang menjadi pedoman mungkin Sebanyak kakak atas refleksi yang diberikan bahwa ketika kita ada dalam keterpurukan, saya bilang tadi, yang pertama tenang, jangan terpengaruh dari kata-kata orang lain atau hal-hal apa yang mau menjerumuskan kita dalam hal yang tidak baik, melakukan yang tidak baik menurut kehendak Tuhan. Dan kakak Ombuangga juga tadi menceritakan, sekalipun doa kita tidak dijawab hari ini, tetapi Tuhan akan menjawab di waktu yang tepat. Garis besarnya seperti itu. Mungkin masih ada lagi yang mau bercerita atau berefleksi? Dari saya, dari refleksi dari kakak Wangga dan kakak situ, kita tahu bahwa ini kakak Wangga bilang saya sudah jarang tidak pergi gereja, bahkan jarang tidak berdoa. Dan refleksinya itu bahwa kita tahu, kita sadar bahwa kita tuh tidak berdoa, kita tidak rajin beribadah, tapi Tuhan bilang, saya kasih ini, memang belum waktunya, saya kasih ini, cobaan ini, bahwa kita sadar bahwa kau ini sebenarnya jauh dari saya. Saya kasih ini, saya kasih tantangan ini seperti ini, bahwa saya bilang ini terlama untuk ini uang regis dan lain sebagainya dalam kondisi keluarga yang tidak memungkinkan. Kita sadar, Tuhan kasih itu berarti saya ini jauh dari Tuhan. Berarti ini rencananya Tuhan, bahwa ini cobaannya Tuhan untuk saya. Jadi saya harus sadar bahwa dengan Tuhan kasih begini, saya ini kakak Wangga juga tadi mau berusaha setiap hari Sabtu pulang sini untuk datang gereja, dan itu Tuhan sudah senang. Dan ini ketika sudah sudah dijawab semua, ini uang ada, pas sudah itu ada berkat dari Tuhan. Itu salah satu contoh bahwa Tuhan itu sayang sama kita, tapi Tuhan sayang kita tidak sayang Tuhan. Itu bagaimana?
Jadi ketika ini Tuhan sudah kasih semuanya itu tadi, kita sadar, kita berarti Tuhan sudah kasih ini, saya harus dekatkan diri lagi dengan Tuhan, bahwa semua masalah kehidupannya saya, masalah kuliahnya saya, masalah keluarga, konflik dalam masalah keluarga tadi itu, saya yakin bahwa Tuhan tidak akan tinggal saya. Tuhan selalu di samping saya, Tuhan selalu lihat apa yang saya buat, dan di situ saya harus mengembangkan bagaimana saya berkomunikasi dengan Tuhan, menceritakan segala pergumulan dengan Tuhan atau masalah dengan Tuhan. Mungkin saya sebagai saudara juga ya, sebagai sepupu dengan Kakak Wangga selalu mendukung dalam doa setiap masalah pergumulan dari dewasanya, mungkin dalam setiap perkuliahannya saya tetap selalu mendoakan yang terbaik, dan harap juga kita semua mampu untuk mendoakan setiap yang sudah disampaikan oleh Om Jeffrey dan Kakak Wangga, semua permasalahan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan mereka, kita harus mampu untuk mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk mereka. Mungkin yang itu dapat saya sampaikan. Terima kasih kesempatan, saya kembalikan. Sebanyak yang telah diberikan ini menjadi contoh bagi kita semua ya, background bagi kita semua. Kita dengar semua tadi apa sih yang harus kita dapat dari cerita tadi. Oleh karena itu kita akan masuk di dalam langkah yang ketiga. Saya persilakan untuk Kakak Dini. Juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, kita akan masuk dalam langkah ketiga itu. Dalam langkah ketiga itu bagaimana kita mengusahakan supaya tradisi dan visi Kristiani itu bisa terjangkau. Nah, mengenai tadi yang ketika teman-teman kita sudah menyampaikan tentang pengalaman hidup mereka, bahkan refleksi juga sudah menyampaikan, bahkan ada juga teman kita yang menambahkan tentang menanggapi apa yang menjadi pengalaman hidup dari teman kita tadi, bahwa dalam kehidupan kita tentunya juga kita tidak terluput dari yang namanya ayat Alkitab begitu. Nah, dalam langkah ketiga ini saya juga kembali saya mau bertanya kepada kita sekalian, ketika saudara tadi membagikan pengalaman hidup, menceritakan apa yang refleksi begitu, menurut teman-teman dalam pengalaman hidup mereka, apakah ada ayat-ayat Alkitab yang cocok dengan mereka atau tidak? Sama teman-teman, apakah ada ketika mereka menghadapi masalah, dan juga yang mengenai dengan Om Regis tadi dalam mereka menyampaikan itu, apakah dalam Alkitab juga ada yang cocok tidak dengan apa yang mereka alami? Atau mungkin ayat favoritnya kita begitu akan terdampak di kakak tadi yang menyampaikan pengalaman juga, atau mungkin juga dari kakak tadi kalau ada ayat Alkitab, ayat emas yang menjadi penguatan, oh ini ayat Alkitab, ayat emasnya saya ketika saya menjalani kehidupan, terus saya percaya bahwa oh ini firman Tuhan mengatakan oh begini. Apakah ada? Kalau tidak ada juga tidak apa. Jadi baik teman-teman, jika tidak ada, kami juga sudah mempersiapkan ayat Alkitab yang cocok dengan apa yang menjadi berbagi pengalaman kita bersama tadi. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus. Di sini dalam 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya mengajak teman-teman semua kita bisa baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menyambung. Teman-teman, dalam bacaan firman Tuhan juga ini merupakan sebuah jawaban dari setiap pengalaman kita, bahwa setiap masalah yang kita alami, setiap kesulitan juga yang kita alami, itu di situ kan ada ayat-ayat Alkitab yang sesuai dengan
pengalaman kehidupan kita. Nah, dalam ayat Alkitab tadi dia mengatakan bahwa tentang pencobaan-pencobaan yang kita alami, tetapi di dalam itu semua Tuhan memberikan kita jalan keluar. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita melewati apa yang kita lewati tadi itu. Nah, itu merupakan sebuah cara Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kita. Nah, untuk teman-teman, kita akan masuk dalam langkah keempat, ini kan langkah ketiga tadi mengenai ayat Alkitab dan bagaimana menyesuaikan dengan masalah yang kita alami, refleksi kita, pengalaman hidup yang kita alami, dan dari bacaan ini juga yang membuat kita ada dalam keluar dari setiap masalah. Dan dalam langkah ketiga itu ya teman, kita menafsirkan ayat Alkitab, dan di situ kita bisa memaknai, menyambungkan masalahnya seperti yang saudara kita, teman kita tadi berbagi pengalaman bahwa saya menghadapi ini. Nah, ketika kita sambungkan dengan ayat Alkitab ini, dia membawa kita ada dalam keluar dari kesulitan hidup. Nah, misalnya tadi kakak menjelaskan bahwa saya itu mengalami kesulitan ya, satu keluarga, saya menghadapi tantangan dengan satu kesulitan kehidupan, persoalan dan bahkan lain sebagainya, bahkan juga saya menjauh dari Tuhan. Ketika saya menjauh dari Tuhan, ketika saya tidak mengenal Tuhan, bahkan banyak hal yang membuat saya ada dalam segala keterpurukan. Macam masalah itu ada saja. Masalah itu kayak macam kita tidak tahu bahwa itu masalah itu akan datang, tetapi secara tiba-tiba masalah itu ada saja. Nah, dan juga buat kakak tadi yang kakak juga satu berbagi pengalaman bahwa ya juga ada ketika ada dalam masalah uang regis begitu. Nah, kita tahu bersama bahwa ketika ada dalam masalah uang regis, kita tahu bersama kami juga ada dalam posisi demikian. Kalau sudah mendesak sekali, apalagi kalau sudah ada punya tanggal, misalnya ini hari besoknya begitu mau bayar beruang itu ada. Kita pasti akan ada dalam segala keterpurukan, ada dalam masalah harus bagaimana, harus buat apa yang harus dijual, apakah saya harus meminjam uang, apakah saya harus melakukan cara apakah yang saya harus lakukan. Akhirnya di situ kita bingung begitu. Nah, tetapi coba kalau kita tenangkan diri seperti yang kakak disampaikan juga ketika dia refleksi, tenangkan diri, percaya diri, diam diri, dan merenung, bahkan kita berdoa di situ. Nah, seperti yang kakak juga disampaikan tadi, bahwa kita bisa berdoa, dan pada akhirnya juga apa yang menjadi kekhawatiran ketika ada dalam masalah uang regis, tetap ada jalan keluar. Dan itu merupakan cara Tuhan. Nah, ketika kita menanggapi hal ini, bagaimana kita tanggapi hal ini? Ketika kita sudah dikasih jalan keluar, dan ketika kita sudah diberikan kesempatan untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita mau, tetapi Tuhan masih memberikan kita jalan keluar untuk kita lewati. Lalu bagaimana tanggapan kita kan? Apakah kita bilang terima kasih Tuhan, setelah itu kita berterima kasih kepada Tuhan, dan selebihnya itu ketika kita sudah mendapatkan semua itu kita menjauh dari Tuhan, itu kembali dalam diri kita secara pribadi. Dan juga ayat Alkitab tadi sudah menegaskan dalam setiap realita kehidupan kita pastinya kita akan mengalami yang namanya pencobaan. Tetapi ketika kita menghadapi pencobaan, tentunya kami juga sebagai yang masih dalam kuliah, tentunya kami juga ada menghadapi yang namanya perubahan pencobaan. Itu masalah uang regis dan selain sebagainya, kita akan menghadapi. Tetapi percaya bahwa dalam segala sesuatu ketika kita menghadapi semua itu, tentunya pasti Allah akan memberikan kita jalan keluar. Karena kita percaya bahwa kita meyakini dan iman percaya kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun. Karena dalam firman Tuhan ini Tuhan sangat jelas sekali bagi kita bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar, dan kasih setia Allah itu terus ada. Itu semua apapun yang kita lakukan tergantung dari diri kita sendiri dan bagaimana dalam diri kita itu untuk menanggapi hal tersebut. Tetaplah mengimani Tuhan. Bahwa kita saya coba ulang membaca bahwa pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini firman Tuhan sangat jelas. Ketika Dia kasih kita cobaan tadi, tetapi Dia tidak akan membiarkan kita ada dalam segala masalah, ada dalam segala pergumulan hidup, tidak. Tetapi dalam itu semua Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Nah, itu saja pembagian dari firman Tuhan ini. Saya juga mau bertanya kepada teman-teman sekalian, menurut teman-teman
apa makna yang teman-teman ambil gitu. Makna ketika dalam kita menyambungkan dalam firman Tuhan dengan kisah kehidupannya kita, apa makna apa yang kita petik, makna apa yang kita pelajari sehingga menjadi penguatan kita. Nah, misalnya saya kasih contoh kecil, misalnya saya ketika saya tadi kan saya mengalami yang namanya masalah dalam keluarga, masalah dalam kehidupan, perpecahan, perkelahian dan lain sebagainya. Tetap ketika ada firman Tuhan ini yang membawa saya untuk mengambil maknanya, saya berpikir bahwa ketika Tuhan menguji saya, ketika Tuhan memberikan saya pencobaan begini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan juga mengatakan kepada saya bahwa sekalipun Dia memberikan saya cobaan, sekalipun Dia memberikan saya kesulitan yang saya alami, perpecahan dalam keluarga dan lain sebagainya, tetapi Tuhan bilang itu tidak melebihi kekuatan Tuhan. Tetapi itu ketika kita ada dalam sesuatu tersebut, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Itu yang kita meyakini bahwa Tuhan itu maha adil. Ketika Dia sudah memberikan pencobaan, ketika Dia sudah kasih kita pencobaan yang tidak kita inginkan dan datang secara tiba-tiba, tetapi firman Tuhan datang kepada kita bahwa ternyata ketika Tuhan mencobai kita, ternyata itu sebuah ujian, sebuah pengujian iman kita. Apakah kita beriman, apakah kita bergantung kepada Tuhan atau tidak. Nah, itu merupakan sebuah makna yang kita ambil gitu. Misalnya juga kita menjalani akan kehidupan, kita menghadapi misalnya ada dalam masalah kehidupan kita, masalah pendidikan. Nah, ketika kita menghadapi masalah pendidikan, misalnya dalam berkuliah, ketika dia sudah tamat SMA, ketika dia mulai dalam perkuliahan, tentunya di situ kan kita ada dalam kesusahan, kesulitan keuangan, bahkan keluarga dari orang tua juga tidak ada pendapatan dan lain sebagainya. Nah, di situ itu merupakan sebuah cobaan. Cobaan itu berasal dari diri kita sendiri, tapi bukan berasal daripada Tuhan itu. Tetapi cobaan itu bagaimana ketika dia datang, apa yang menjadi tanggapan kita. Tetap ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh semua kepada Tuhan, bahwa kita meyakini bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar, pastinya Tuhan akan memberikan. Buktinya tadi ketika teman-teman kita melakukan pengalaman, ternyata Tuhan itu menjawab punya doa. Gitu. Tapi terkadang kita sebagai manusia yang kurang menyadari dan kurang merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita kan masih dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Gitu. Jadi biarlah dengan lewat firman Tuhan ini terus menguatkan dan memampukan kita. Sekalipun kita mengalami yang namanya kesulitan hidup, mengalami permasalahan, perpecahan dan sebagainya, bahkan kita punya masa depan pun juga ini kita tidak tahu arahnya kemana kita hidup, dan ke depannya itu kita seperti apa, kita semua tidak tahu. Semua itu ada dalam rancangan Tuhan. Kita hanya tahu bahwa kita akan hidup saat ini. Nah, saat besok pun juga kita tahu hidup kita seperti apa, lusa pun juga kita tahu seperti apa, tahun depan pun juga, bahkan bulan depan pun juga hidup kita seperti apa kita tidak tahu. Tetapi dalam diri kita bagaimana dalam diri kita hanya tahu bahwa saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan, memiliki kekuatan, sekalipun kita ada dalam segala kesulitan. Dan biarlah firman Tuhan ini yang bisa menguatkan kita, dan juga buat kakak tadi sudah berbagi pengalaman, biarlah firman Tuhan ini menjadi penguatan kakak, dan bukan buat kakak berdua saja, tetapi bagi kita sekalian. Ya, jadi itu saja langkah yang keempat yang kita perlu berbagi bersama, dan bagaimana kita terus dikuatkan dan dimampukan sekalipun kita mengalami yang namanya kerumitan itu. Tidak ada orang yang ketika menghadapi hidup itu dia tidak mengalami yang namanya kesulitan dan tidak mengalami tantangan. Tetapi di balik kesulitan dan tantangan hidup itu ada sukacita yang Tuhan curahkan. Mungkin itu saja, dan berikutnya kita akan masuk ke langkah kelima. Langkah kelima ini langkah yang terakhir. Dalam langkah kelima ini bagaimana kita mendorong teman-teman lewat tadi yang langkah keempat itu mendorong supaya kita ada dalam sebuah kekuatan pertumbuhan iman dan menjaga iman kita di dalam Tuhan. Tidak hanya ketika Tuhan sudah menjawab segala sesuatu hal yang ada dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan juga bagaimana kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, biarkanlah dalam kita berbagi secara refleksi pengalaman-pengalaman hidup itu
itu menjadi penguatan bagi kita. Bagaimana kita merefleksikan kembali dan kita merenungkan kembali saat ini. Dan ketika merenungkan kembali, oh kehidupan saya ke depannya akan seperti ini, kehidupan saya ke depannya itu akan seperti bagaimana. Saya akan merenung, saya tahu dan saya percaya bahwa ketika saya menumbuhkan iman saya kepada Tuhan, dan ketika saya percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi saya, memberkati saya, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang Tuhan rancangkan, Tuhan pasti akan mampukan bagi kita sekalian. Dan itu adalah langkah yang kelima yang menjadi penguatan, dan saya mengajak kita semua untuk bisa kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan sekalipun kita menghadapi kesulitan masalah hidup bersama Tuhan, tetapi percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan rancangkan bagi kita ada baiknya bagi kita sekalian. Mungkin itu saja. Terima kasih juga buat kakak tadi yang sudah membagikan pengalaman hidup, bahkan sudah berefleksi dalam kehidupan, dan juga buat teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan bersama. Sekalipun teman-teman tidak omong atau apa, tetapi bagaimana kita bisa mengambil makna, mengambil nilai dari setiap pengalaman yang dibagikan dan juga apa yang kita sampaikan. Itu saja teman-teman.